hingga ayatnya ke-25. Beginilah firman. Di bawah perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan, saya bersama kita semua. Selamat malam, shalom. Selamat hari Natal. Sekali lagi selamat hari Natal. Jangan semangat, padahal kita ramai pada malam hari ini. Banyak pemuda-pemudi, baik dari jemaat Jubasu, dari jemaat lain juga ikut bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita bersuka cita atas perayaan Natal dari Komisi Remaja Pemuda yang bergabung dengan KPB. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, dengan fragmen-fragmen yang mereka tampilkan tadi itu luar biasa. Dan yang pastinya kita memberikan pujian kepada Komisi Remaja Pemuda yang sudah berlatih selama ini dalam mensukseskan acara Natal pada malam. Kita tepuk tangan untuk mereka Bapak Ibu. Dan yang pastinya itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, pemuda-pemuda, Komisi Remaja Pemuda, aman, sehat. Saya lebih turun aja ya, biar lebih fleksibel gitu. Pemuda, pada malam hari ini bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Dari gereja lain tadi ada dari Katolik ya? Iya, ini dari GP ada juga. Ya, selamat bergabung di Natal Meribu pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya pemuda-pemudi yang datang hari ini penuh dengan sukacita ikut merayakan Natal. Amin. Apalagi kalau disertai dengan pacarnya. Ada yang bawa pacar malam ini. Mungkin tadi tiba-tiba di chat, ya kita ke Natal ya. Gimana? Di Tanjung Baso kita ketemu di sana. Asik. Apalagi kalau ada pacarnya di jemaat ataupun gereja tetangga yang lain. Kamu dandan cantik nanti ya. Tepuk tangan. Dan pada malam hari ini memang remaja pemuda cantik-cantik luar biasa. Ini boleh diinjak nggak? Boleh? Ini takutnya nanti kalau. Jadi kenapa Bapak Ibu? Kenapa saya mengingatkan itu atau mengaitkan ini? Karena khotbah Natal pada malam hari ini berbicara tentang cinta. Apa? Masa iya Pak Pendeta nggak percaya? Kisah Natal pada malam hari ini Bapak Ibu itu berawal dari kisah cinta antara dua orang, yaitu Yusuf dan Maria. Bukan kisah cinta kalian, bukan. Tapi kisah cinta antara Yusuf dan Maria Bapak Ibu. Di mana kita ketahui tadi mereka dalam status bertunangan. Ada yang sudah bertunangan pemuda-pemudi? Ada tidak? Sedangkan yang sudah sama-sama malu. Ada yang sudah bertunangan? Belum. Ada yang pernah gagal dalam tunangan, kasih tangan di atas. Ada tidak? Gagal dalam bertunangan dan tidak sampai pada pernikahan. Ada? Jujur aja nggak masalah. Kenapa? Saya mengatakan
bahwa itulah yang terjadi dalam diri Yusuf dan Maria. Amin. Bapak Ibu, mereka dalam status pertunangan hampir putus. Tidak bakalan terjadi pernikahan di antara mereka. Kenapa? Karena apa yang kita dengar kasusnya Maria hamil di luar hamil. Makanya kalau mungkin ada teman-teman yang gagal dalam pertunangan tidak jadi pernikahan, pada zaman dulu kisah Yesus juga pernah terjadi hal demikian. Namun sekalipun ada masalah, sekalipun ada gejolak, tetapi mereka tetap mempertahankan kisah cinta mereka. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, itulah awal bagaimana Yesus Kristus lahir di dunia ini, disertai dengan masalah gejolak di antara dua orang. Tetapi karena kasih, karena ketulusan hati, karena cinta mereka berdua, maka mereka bisa menerima kenyataan. Yusuf bisa menerima kenyataan sekalipun Maria dalam hal ini tunangannya mengandung ataupun hamil di luar nikah, namun dia bisa menerima. Teman-teman, kalau kamu sedang bertunangan, kalau hal itu terjadi sama kamu terima tidak? Pemuda, laki-laki, kalau ada kamu sedang bertunangan, atau janganlah tunangan dulu lah ya, pacaran dulu. Ada yang pacaran ya? Ada yang pacaran sini dah? Siapa yang pacaran? Bagaimana perasaanmu kalau pacarmu mengkhianatimu, dia selingkuh? Bagaimana? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini katanya. Sakit hati, Bapak Ibu. Siapa yang gak sakit hati? Tiba-tiba pacarnya selingkuh, mempunyai pasangan yang lain. Dan demikian juga yang dialami oleh Yusuf, Bapak Ibu. Dia sebenarnya sakit hati. Oh Maria, kamu yang kupuja-puja selama ini, kamu yang bidadari dalam hati, ternyata kamu selingkuh. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada yang pernah dikhianati cintanya? Halo pemuda-pemuda, ada tidak? Bagaimana responmu ketika menghadapi itu? Sakit hati, betul, tapi tidak sampai bunuh diri. Amin. Oh, jangan salah, ada banyak kasus pemuda-pemudi yang sampai bunuh diri karena kekecewaan, putus cinta. Tapi saya tidak mendengar masih berita di sini tidak ada yang melakukan hal itu. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa saya mengatakan demikian mengaitkan dengan cinta atau kasih? Karena subtema daripada Komisi Remaja Pemuda pada malam hari ini, kelahiran Kristus mengajak remaja dan pemuda untuk berjalan dalam satu kasih, berjalan dalam satu. Pertanyaannya sekarang, berjalan sama siapakah? Berjalan dalam satu kasih. Pertanyaannya muda-muda, anak-anak muda, berjalan sama siapakah? Berjalan sama pacarkah? Berjalan sama temankah? Berjalan sama sahabatkah? Atau berjalan sama orang tua keluarga? Bapak Ibu, sekarang ini banyak anak muda yang suka berjalan-jalan. Ya, betul. Tapi berjalan-jalan pada dasarnya bersama dengan pacar atau pasangan. Makanya saya tanyakan, berjalan sama siapa? Makanya saya tanyakan dari awal tadi, ada yang membawa pacarnya di sini kan? Kenapa saya katakan demikian? Terkadang pemuda-pemudi sekarang ini dia lebih banyak memberikan waktunya berjalan untuk pasangannya. Tetapi ketika dikaitkan dalam keluarga, pernahkah kamu mengajak jalan-jalan orang tuamu seperti ketika kamu mengajak pacarmu? Kenapa saya tanyakan demikian? Karena malam ini mengatakan Allah hadir untuk menyelamatkan. Bapak Ibu, sekarang ini ada banyak masalah di dalam keluarga, khusus untuk anak-anak dalam rumah tangga. Bukan menjadi berkat, tetapi justru membawa masalah. Mudah-mudahan tidak terjadi di anak muda, pemuda-pemudi di Komisi Remaja dan juga asuh. Amin. Ya. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Karena dia mengatakan tadi berjalan dalam satu kasih.
yang bermasalah dengan orang tuanya, hai pemuda, ada. Ada yang membenci orang tuanya diam-diam dalam hati. Ada yang membenci saudaranya yang sedang berdekat kepadanya. Malam ini saudara, kalian mau mengatakan mewujudkan satu kasih. Ada mungkin pemuda sekarang ini membenci orang tuanya. Kenapa? Mungkin karena tidak terpenuhi kebutuhan. Mungkin karena ada alasan dia mau lanjut kuliah namun orang tua tidak sampai begitu karena keterbatasan uang, sehingga dia membenci orang tua. Mungkin ada kecemburuan sosial kepada saudaranya, abang, adiknya, sehingga nilai kasih di dalam keluarga mulai hilang, mulai berkurang. Pada malam hari ini, poin yang utama itu bagaimana menumbuhkan rasa kasih di dalam keluarga. Kenapa hal itu saya ingatkan, Bapak? Sekarang ini, kalau mungkin kita menilai hubungan orang tua dengan anak sekarang ini di dalam keluarga, banyak yang tidak baik-baik. Kenapa saya katakan demikian? Ada yang tidak lagi menghormati orang tuanya. Ada yang tidak lagi peduli dengan orang tuanya. Ada yang tidak senang tinggal di rumah, lebih senang dia tinggal di rumah temannya dan sebagainya. Bahkan ada yang lebih dekat, lebih terbuka kepada temannya daripada orang tuanya ataupun saudaranya. Itu remaja pemuda. Mereka lebih dekat kepada orang-orang yang mereka sayangi, contohnya pacar mereka ataupun kekasih mereka, kalau kita katakan. Bapak Ibu, kalau umur-umur segini komisi remaja pemuda dipeluk orang tua, mereka malu. Ya tidak? Malu tidak kalau dipeluk orang tua dengan umur segini? Apalagi kalau dicium orang tua dengan badan yang segede seperti ini, dicium dipeluk orang tua tidak mau. Tetapi dicium dipeluk sama pacar, oh senangnya hatiku. Ya enggak? Dicium dipeluk sama pacar, oh luar biasa, sampai dibawa dalam mimpi. Tapi coba dipeluk, dicium sama bapak mamanya, oh dia menjauhkan diri. Nilai kasihnya mulai hilang dalam hati. Dia lebih terbuka, dia lebih percaya kepada orang lain daripada keluarga. Berbicara mengenai itu, saya mau tanya dulu, pemuda-pemuda, masalah tadi dipeluk dan dicium, ini mungkin tersinggung tadi. Ini boleh tidak? Kalau pemuda berciuman, kalau pacaran, boleh tidak? Siapa yang setuju? Kasih tangan di atas. Berpelukan sama ciuman, boleh tidak? Tidak. Tapi kenapa senang ketika dipeluk sama dicium sama pacar? Kalau boleh, sekarang kita tanyakan sama orang tua. Kalau boleh, silakan berciuman pacaran kalian di depan orang tua dan kalian berpelukan ciuman situ. Saya rasa orang tua kalian pasti marah. Betul Bapak? Berarti itu tidak boleh. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak kasus hari ini yang menjadi Maria palsu. Apa maksudnya Maria palsu, Pak Pendeta? Apa yang terjadi tadi bersama Maria? Hamil di luar nih. Karena pergaulan bebas, karena kebebasan. Dan ada banyak remaja pemuda khususnya perempuan sekarang ini yang kita dengar berita aneh-aneh, yang juga sampai jatuh dalam hal tidak kita inginkan, bisa hamil di luar. Oh, kalau seperti itu Pak Pendeta, Maria aja bisa hamil di luar nikah. Saya mau dong jadi malu pria, hamil di luar nikah juga. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Maria itu hamil di luar nikah mengandung anak daripada Roh Kudus. Sedangkan yang kita dengar sekarang ini kasus-kasus berita remaja pemuda hamil di luar nikah, itu perbuatan kegelapan. Dan jangan menjadikan diri, wah saya mau jadi Maria aja boleh. Dan itu kenapa saya kaitkan dengan yang tadi, masalah kasih. Dan artinya terkadang ada kasih Bapak Ibu, kasih yang tidak tulus antara pemuda-pemuda sekarang. Bapak Ibu yang terkasih, itulah hal yang pertama yang perlu ditekankan melalui firman Tuhan ini. Kita belajar daripada Yusuf dan Maria.
di mana ketulusan hati mencintai seseorang, dan Yusuf bisa menerima kelemahan kekurangan daripada mereka sekalipun menyakiti. Tetapi saya mau mengatakan di balik itu bahwa ada juga seseorang ataupun manusia sekarang ini kasihnya ataupun cintanya kasih berpura-pura, seperti yang saya katakan tadi, sehingga akibat ataupun hasil dari kasih berpura-pura itu maka muncullah hal-hal yang tidak baik di antara orang-orang yang tidak mempunyai ketulusan. Bapak Ibu terkasih, kali lagi saya katakan bahwa tumbuhkanlah kasih yang tulus, baik dalam hubungan pertemanan, terlebih-lebih di dalam keluarga. Amin. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk mengingat bagaimana peran dan tanggung jawab seorang anak dalam keluarga. Poin kedua, melayani dengan ketulusan. Melayani dengan ketulusan. Pada malam hari ini kita bersyukur pemuda-pemudi jemaat Jembatan sudah melayani luar biasa pada malam hari ini. Amin. Tepuk tangan untuk pemuda. Tetapi saya mau mengatakan saudara, pelayanan ini kan hanya karena ada acara Natal? Kenapa saya katakan demikian? Takutnya nanti setelah Natal ini Komisi Remaja Pemuda tidak nampak lagi di gereja. Saya percaya bahwa hal itu tidak terjadi. Amin. Ya, saya puji pemuda. Mereka luar biasa, persiapan sampai lembur mereka di gereja untuk melayani Tuhan. Pertanyaannya sekarang, ketika engkau melayani Tuhan, apakah kamu juga memberi diri untuk melayani di dalam keluargamu? Kenapa saya katakan demikian? Ada banyak pemuda-pemudi sekarang ini, anak-anak pemuda sekarang ini di dalam keluarga tidak tahu perannya sebagai anak. Seakan-akan hanya numpang tidur makan di dalam rumah. Disuruh bekerja tidak mau, malas. Ada banyak orang tua sekarang yang merasa sedih karena anak-anak. Hanya iromo yang ataupun pemuda-pemudi mau ada ira babe. Ada telinga namun tidak bisa mendengar. Ada mata namun tidak bisa melihat. Ada mulut namun tidak bisa berbicara. Contoh, dipanggil contohnya siapa tadi? Ini si Willy. Saya cakap Willy. Willy. Ada telinga tetapi seakan-akan tuli. Itulah yang terjadi di remaja pemuda sekarang. Mau au bahkan yang lain tema-tema ya orang dia makan duit orang saya buat mau menunggu HP aku. Oni iya, lebih betul. Sehingga mengenai melayani ini saudara, dan coba koreksi dalam diri saudara pemuda. Apakah saudara sudah melayani juga di dalam keluarga? Apakah tidak menjadi beban dalam keluarga? Sama ayat tadi. Anu wan megan wan. Itaria bodoh pemuda. Aku bodoh ira namanya apa betul. Tetapi nama kara yang mengono aku nggak mati satuannya oni ayah. Dari kali oni. Tapi nama oni ira itu tanda bahwa sesuatu kara betul. Kenapa tujuannya supaya dianggap rajin, padahal kenyataannya malas. Dan bagaimana engkau bisa hidup? Saudara-saudara yang terkasih, saya pasti yakin bahwa orang tua yang hadir pada malam hari ini menyaksikan anaknya dalam ikut kegiatan tadi pada malam hari ini pasti bangga. Amin. Siapa orang tua yang tidak bangga melihat anaknya tampil di depan ini? Dan dia bersyukur, oh Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan anak yang baik kepadaku. Dia memberi dirinya untuk melayani Engkau. Banyak remaja pemuda sekarang ini masih mau kita letak ilas nanti kepala foto bisa, nanti nggak Yesus itu malu bisa. Ya, dan itu menjadi kepedihan hati orang tua sekarang banyak.
Tetapi saya mengatakan kepada kita, selagi engkau masih kuat, selagi engkau masih diberi kesehatan oleh Tuhan, dan selagi engkau mempunyai talenta yang luar biasa, gunakanlah itu untuk melayani Tuhan. Amin. Dan bukan hanya pada saya, di dalam keluarga juga tunjukkan bahwa engkau juga mengambil peran sebagai anak dalam keluarga. Bagaimana membantu pekerjaan orang tua supaya tidak hanya menjadi beban di dalam keluarga, tetapi membawa berkat dalam keluarga. Yang terakhir Bapak Ibu, di poin ketiga artinya membangun suasana yang membawa terang bagi keluarga. Pertanyaan di dalam itu, benarkah terang yang kamu bawa dalam keluargamu atau kegelapan? Kenapa saya katakan demikian? Ada banyak pemuda sekarang ini karena kenakalan remaja pemuda bukan membawa sukacita di dalam keluarga, tetapi justru membawa duka cita kepada orang tuanya. Kasus remaja pemuda sekarang ini akhir-akhir ini, kenakalan remaja, narkoba, pergaulan bebas, dan yang namanya malas gereja ibadah itu tidak ada lagi. Dan ada banyak kasus-kasus yang lain yang membuat sedih orang itu. Sehingga dalam Amsal dikatakan, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayah, tetapi anak yang bebal membawa duka cita kepada ibunya. Saudara-saudara terkasih, pertanyaan sekarang, kamu membawa terang atau gelap dalam keluarga? Kamu membawa berkat atau beban dalam keluargamu? Ada banyak orang tua sekarang ini Bapak Ibu, mereka mengeluarkan air mata hanya karena perilaku anaknya dalam keluarga. Ada banyak. Kurang lebih 2 bulan saya pun di Tanjung Basung ini ada orang tua yang mengatakan, kami itu tuh bawa kekuatan bagus. Mi itu tuh, tidak kalau bawa lemoy bahasa sedih. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, kapan engkau membahagiakan? Pada dasarnya orang tua mempunyai harapan yang besar kepada anaknya. Mereka berharap untuk anaknya itu menjadi sukses dan membawa sukacita di dalam keluarga. Namun kenyataannya sekarang ini ada banyak anak-anak atau remaja pemuda yang justru menghancurkan keluarganya karena orang tua tidak pernah berharap anaknya itu jatuh dalam dosa, jatuh dalam hal-hal yang buruk. Apa ini terkasih? Ketika dilaksanakan tadi fragmen kejatuhan manusia dalam dosa, maaf, secara pribadi saya terharu. Benar, saya terharu. Kenapa saya terharu? Karena saya memaknai bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa. Ketika ditawari dengan apa tadi? Cinta, kebebasan, uang, alkohol dan lain sebagainya, narkoba, sehingga kita seakan-akan diikat dalam kegelapan dalam dosa itu. Bapak Ibu saya terang. Dan bagi orang yang memaknai dalam hidupnya itu benar-benar, sekalipun itu singkat aja, tetapi kalau kita benar-benar merenungkan hidup kita dalam dunia itu seperti hal demikian, kita seakan-akan sudah diikat dalam hal dosa itu. Dan saya mau katakan kepada pemuda sekarang, jangan biarkan dirimu diikat di dalam hal-hal dosa atau kegelapan. Buatlah dirimu menjadi kebanggaan, menjadi sukacita di dalam keluargamu. Wujudkanlah malam ini kamu membawa terang. Solo hefa omu soga dalam keluargamu. Hena solo hefa kamu kataga satu ayo kamu. Saya pernah mengalami teringat dengan sebuah keluarga. Ada anaknya yang berjalan bawa motor di jalan. Tiba-tiba dia menabrak seorang nenek dan mati di tempat. Remaja pemuda. Sehingga ketika dijatuhkan hukuman, maka pemuda ini harus ditahan, dipenjara. Tetapi orang tuanya yang cinta kepada anaknya, apa yang dikatakan kepada polisi? Pak polisi, saya mohon, janganlah anak saya dipenjara. Biar
menggantikan dia di dalam. Bapak Ibu, itulah contoh kasih yang tulus. Dan contoh juga bagaimana perilaku remaja pemuda sekarang ini yang tidak membawa terang, tidak membawa sukacita kepada keluarga, tetapi justru membawa kasih. Untuk itu pada malam hari ini, biarlah apa yang menjadi subtema saudara-saudara, bersatu dalam kasih, melayani dengan tulus baik ke dalam rumah maupun dalam rumah, dan membawa terang dalam keluarga. Dan biarlah itu terjadi dalam hidup semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa membawa sukacita ke dalam kehidupan kita dan menjadi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang Kau ajarkan.